Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang estimasi pendapatan. Anggaran merupakan instrumen penting dalam organisasi sektor publik. Merencanakan anggaran pendapatan merupakan hal penting yang pertama kali harus dilakukan oleh pemerintah sebelum menentukan anggaran belanja, sebab terdapat kepastian akan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Estimasi pendapatan yang akurat dan dapat diandalkan nantinya dapat dijadikan dasar bagi manajemen atau eksekutif dalam mengajukan usulan anggaran pendapatan. Pokok pembahasan di bab ini kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama, perkiraan dan penganggaran, teknik perakiraan pendapatan, menilai akurasi prediksi, dan permasalahan perkiraan pendapatan di sektor publik. Yang pertama, perakiraan dan penganggaran. Penganggaran merupakan rencana manajemen yang mengundang implikasi perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk mencapai angka yang ditetapkan dalam anggaran. Sedangkan perakiraan tidak lebih hanyalah prediksi atau estimasi tentang apa yang terjadi dan tidak berimplikasi pada perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk merealisasikan prediksi tersebut. Lalu yang kedua ada perakiraan pendapatan. Yang pertama, teknik kualitatif. Teknik Delphi dilakukan dengan cara mengumpulkan para ahli atau experts, kemudian mereka secara kelompok maupun individual dimintai pendapat atau pandangan mereka tentang prediksi masa depan yang mempengaruhi arus pendapatan. Lalu yang kedua, teknik judgment, yaitu perakiraan berdasarkan pengalaman masa lalu dan pertimbangan sebagai faktor yang mempengaruhi pendapatan di masa mendatang. Lalu teknik kuantitatif. Dalam penggunaan teknik kuantitatif, sebelum dilakukan teknik perakiraan terlebih dahulu harus ditentukan yang pertama, subjek perakiraan, yaitu harus diprediksi atau diestimasi. Yang kedua, rentang perakiraan, yaitu periode waktu yang akan diramal. Yang ketiga, data yang digunakan yaitu data runtun waktu atau time series sebagai dasar untuk prediksi apakah perlu digunakan data 10, 5 tahun atau 3 tahun yang lalu sebagai basis perakiraan. Beberapa teknik kuantitatif. Yang pertama, simple moving average merupakan teknik perakiraan yang cukup sederhana dan mudah. Cukup digunakan dengan teknik SMA. Dengan teknik SMA kita memprediksi pendapatan tahun depan berdasarkan perhitungan rata-rata pendapatan periode tahun lalu, atau disebut juga periode ramalan atau forecast period. Lalu exponential smoothing atau EXS dinilai lebih baik dibandingkan SMA atau simple moving average, sebab exponential smoothing memberikan bobot yang berbeda untuk periode yang berbeda, sedangkan simple moving average memberikan bobot yang sama untuk semua data yang ada. Dengan teknik exponential smoothing. Yang ketiga, transformation moving average merupakan teknik perakiraan dengan melihat kecenderungan atau tren dari data masa lalu. Teknik ini cukup banyak digunakan di sektor publik untuk memprediksi pendapatan maupun belanja. Lalu yang keempat ada regenerasi. Pertama kali yang harus dilakukan adalah menentukan persamaan regenerasinya. Regresi dengan model ekonometrika. Dengan model ekonometrika, persamaan regresi untuk memprediksi pendapatan tahun mendatang tidak hanya menggunakan satu variabel, tapi memasukkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan. Misalnya variabel pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, menilai akurasi prediksi. Untuk menilai keakuratan berbagai teknik perkiraan dapat dilakukan dengan menghitung persentase kesalahan ramalan, yaitu absolute
percentage error atau AP dan mean absolute percentage error atau MAPE. AP dan MAPE mengukur perbedaan antara nilai perkiraan dengan hasil yang sesungguhnya terjadi. Semakin kecil nilai AP dan MAPE berarti semakin baik keakurasian teknik perakiraan yang digunakan. Yang keempat, permasalahan perakiraan pendapatan di sektor publik. Permasalahan yang terkait dengan urgensi perkiraan pendapatan di lingkungan organisasi sektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor teknis, faktor ekonomi, faktor administrasi, dan faktor peran legislatif. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.